Anda masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa. Kita sudah bergabung juga dengan politisi PDIP, ada Bang Effendi Simbolon. Selamat petang, Bang. Hai, selamat petang. Apa kabar, TV One? Baik. Bang, sejauh ini kan kita mengetahui bahwa PDIP menjagokan Puan Maharani. Meskipun kita melihat dari hasil survei ini tidak memasuki peringkat-peringkat teratas. Seperti apa sebenarnya harapan dari PDIP, Bang? Bisa mencalonkan calon yang tapi bisa dibilang elektabilitasnya tidak terlalu tinggi. Begini, untuk Mbak Puan itu kan yang usul itu mungkin baru beberapa orang atau saya lah begitu ya. Jadi bukan itu calon yang resmi dari PD Perjuangan, karena kan ada nanti waktunya itu ranahnya Ketua Umum sebagai pemegang mandat dari hasil Kongres sebagai Ketua Umum untuk memutuskan nanti pada waktunya. Nah, tentu saya sebagai kader melihat dari berbagai pengalaman yang selama ini PD Perjuangan, kita kan ingin juga lah punya kader yang die hard, yang original gitu ya. Yang memang kromosomnya itu adalah PD Perjuangan gitu. Sehingga akan bisa secara total mengusung apa yang menjadi ajaran-ajaran dari doktrin dari Bung Karno itu sendiri gitu dalam kehidupan bernegara kita. Nah, saya melihat salah satu yang menjadi tokoh yang bisa kita majukan itu adalah Mbak Puan gitu. Karena dari segala aspek, dari segala kriterianya memenuhi gitu. Nah, jadi tetapi itu kan semua harus dimasukkan dalam tracknya untuk istilahnya teman-teman tuh di racing untuk bisa dia berpacu dengan segala ya tantangannya untuk mendapatkan elektabilitas begitu. Ya, Bang Effendi, Anda menjagokan Puan ini dicalonkan atau dipasangkan dengan siapa? Saya menjagokan Mbak Puan ini dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Menarik, kenapa? Alasannya kenapa, Bang? Karena dari dua kutub, dari nasionalis religius, anggaplah begitu ya, dan dari kelompok muda, mereka yang anak-anak pintar, satu UGM, satu UI, dan mereka broad minded juga, dan mereka juga bisa ada record yang baik yang selama ini ya, dan mereka memahami bagaimana bertata negara, tata pemerintahan. Jadi seimbang gitu antara Mbak Puan umur 47 dengan Mas Anies yang kurang lebih 50 ya, kira-kira umurnya ya. Nah, ini menarik sekali kalau ada di dua kutub yang kemudian dipadukan, dan memang ini saya sadari ini tantangan ya. Tantangan karena belum apa-apa, waduh, kenapa ini begini, bagaimana? Ya memang kalau kita ingin sesuatu terobosan untuk menuju Indonesia yang gilang gemilang, Indonesia yang penuh dengan damai gitu ya, damai yang dari ilahi begitu ya, kita harus rekonsiliasi juga, jangan hanya artificial rekonsiliasi yang semu begitu ya, yang sampai kapan generasi yang akan menanggung kehidupan politik kita yang kurang sehat ini. Ya kan, kita kan dalam tanda petik kan kurang sehat juga Bang Effendi. Politik kita. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, apakah kemudian Puan Anies ini masuk simulasi atau jarak psikologis gimana nih kalau digabungkan nih? Di simulasi yang ketiga survei yang kita lakukan, yang dirilis kemarin itu memang ada simulasi, ya, yang kemudian ada simulasi antara Anies dan Puan. Relatif signifikan mendapatkan sekitar kurang lebih 25%. Tapi kalau lawannya Prabowo dan Sandi agak keok. Nah, tapi dalihnya Bang Effendi Simbolon, ini kan Puan belum ngapa-ngapain. Itu simulasinya Anies Puan apa Puan Anies, Mas Adi? Maaf. Puan Anies maksud saya, Puan Anies. Ya. Jadi kalau menurut Bang Effendi Simbolon, ini kan Puan belum ngapa-ngapain. Suara 22% PDIP, kalau dikonversi menjadi suaranya Puan, itu kan signifikan suaranya. Artinya kalau ada fatsun politik yang kemudian secara formal diberikan kepada Puan, tentu saja suara PDIP yang signifikan, suara Ganjar yang signifikan, menurut ya Bang Effendi ini, itu otomatis akan didapat oleh Puan Maharani. Kan begitu sebenarnya kalau melihat simulasinya. Tapi sekali lagi, kalau melihat jarak psikologis antara Anies dan
Puan, saya kira sampai nunggu lebaran kuda sekalipun, ini sulit untuk dipasangkan. atau nunggu kuda pakai behel sekalipun, agak susah untuk dipasangkan ini, Bang. Bang Jadi Effendi. secara umum sebenarnya. Itu sebenarnya yang saya sebut sebagai jarak psikologis yang agak susah untuk ditempuh. Terlalu jauh katanya jarak psikologisnya Bang Effendi. Ini kan nggak ada yang nggak mungkin karena ini semua masuk akal semua karena Anies tokoh yang baik, hebat, ya, tokoh muda, intelektual, akademisi hebat, orangnya soleh dan seterusnya lah, punya keturunan dari kakeknya, dari bapaknya semua orang hebat, nasionalis juga, dan Mbak Puan juga demikian, ya, lulusan UI baik, kemudian Bang Effendi baik, jadi saya kira kedua tokoh ini ya memang tantangan karena sudah terstigma dalam minimal 7 tahun terakhir ini adanya polarisasi antara kadrun, kadal, apa segala macam yang nggak penting bagi rakyat Indonesia. Itu kan ciptaan-ciptaan dari para komprador aja di luar sana. Bang Effendi, kenapa tidak budaya politik Indonesia itu? Saya lahir di Banjarmasin. Saya agama saya Kristen, di situ 100% Muslim, tapi saya damai sejahtera aja. Baik. Itu jadi politik, bukan politik Indonesia itu. Jadi jangan kita kemudian sampai kapan kita terseret ke politik yang bukan politik nasional Indonesia. Oleh karenanya kita harus kembali realistis. Baik. Apa salahnya kita coba Mbak Puan Maharani, ya, yang putri dari Ibu Mega dari Mas almarhum Taufik, kemudian juga dari cucunya dari Bung Karno. Ya kita coba pasangkan dengan Mas Anies yang cucunya juga seorang tokoh Baswedan yang kita kenal. Ya ini coba kita padukan, memang tantangan, saya pahami itu. Dan ini kan bukan resmi suara partai, ini kan usulan saya. Usulan pribadi boleh. Nah kalau misalnya kita mau mengusulkan juga nih, kalau Puan AHY gimana Bang Effendi? Nanti dijawab ya selepas jeda ya. Barangkali dipikirkan dulu nih, barangkali punya jawabannya nih. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi.